Udah pada ngopi belum? Hehehe. Alhamdulillah. Halo semuanya, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kayaknya Februari ini lagi musim sakit, orang-orang pada katanya sih ya, pada sakit tenggorokan, demam, batuk, flu dan pilek gitu, dan pada pegel-pegel badannya, katanya begitu. Cuma yang saya rasa selama 1 minggu ini ya kira-kira demikian. Nah, jadi gini kawan-kawan, kali ini setelah sekian purnama saya nggak upload video dan memang belum ada pair baru baik dari sneakers ataupun sepatu bola karena memang belum beli. Stockholm kita nggak dapet ternyata kemarin ya, nggak ada kabar yang katanya PO, yang open PO gitu nggak ada kabar. Terus yang baru-baru kayaknya belum ada yang terlalu urgent untuk diambil. Mungkin kalau kira-kira ada kesempatan untuk bisa hadirkan di sini buat kawan-kawan, mungkin saya hadirkan. Cuman karena belum bisa, jadi ya kita akan coba sedikit nostalgia kali ini tentang sepasang sepatu bola dari Nike. Sepatunya sudah dibilang lama, kayaknya nggak terlalu lama gitu kan, dibilang agak-agak baru, tapi memang kondisinya sudah seperti ini. Ya, ini adalah 2 pair dari Nike Mercurial Vapor 4 yang mungkin pernah kali ya jadi senjatanya kawan-kawan yang mungkin kira-kira udah seumuran saya atau lebih, di 33-34 tahun lah gitu, ataupun beberapa kawan-kawan ataupun viewernya saya yang kira-kira pemain pro yang sudah pernah ngerasain si pair Nike Mercurial Vapor 4 ini. Karena ini menurut saya sih ini Cristiano Ronaldo banget ya. Kalau si Ronaldo Luis Nazario de Lima ataupun Ronaldo botak itu dengan Nike Vapor 3-nya, nah si Cristiano Ronaldo ini dengan Nike Vapor 4. Dan ini kawan-kawan, seperti yang kawan-kawan lihat, kondisinya adalah seperti ini. Ini sudah lama banget disimpan sama owner sebelumnya, karena ini sudah dikasih sama Koasen. Karena ketika itu pada tahun 2008-2009 ya, ini kalau nggak salah rilis di 2008 awal ya kawan-kawan ya, ataupun di Januari 2008. Harganya lumayan banget loh ini, dan dia menjadi salah satu orang yang bisa kebeli lah. Bahkan beli 2 pair lagi, gila sih. Zaman saya kuliah itu kalau nggak salah harganya 4 sih waktu belum diskon ya. Terus pas sudah mulai diskon itu di 2 jutaan gitu. Yang saya ingat kira-kira seperti itu, dan saya ngeliatnya di Pondok Indah Mall, di store-nya Nike, di PIM 1 atau PIM 2 lah, lupa saya. Gitu kawan-kawan. Dan ini dia kondisinya sudah lumayan parah kawan-kawan. Ini kita akan lihat juga pair satunya yang warna hijau, yang kira-kira masih agak kelihatan bukan utuh sih silonya, tapi karena memang kalau yang di pair orange ini kan dia heel counter di belakangnya ini ada satu eksternal ya, semacam lapisan gitu sih. Dia cuman kayak diinjek gitu aja sih kawan-kawan. Jadi ini sudah mulai lapuk. Nah, maka yang pair hijau ini sama si Koasen dulu itu diplastikin supaya remahan dan runtuhan-runtuhan ini tuh nggak kemana-mana gitu kawan-kawan, nggak mengotori lemarinya dan juga nggak jadi hilang gitu. Dan mungkin kawan-kawan bisa lihat kira-kira seperti inilah kondisi dari si studsnya ataupun sole plate-nya. Ini saatnya udah pada grepes nih kawan-kawan, jadi pada lapuk kondisinya. Dan ya peninggalan begini kawan-kawan. Tapi satu hal yang bikin saya salut sih, bahwa memang ternyata si Nike Mercurial Vapor 4 ini dia memang punya struktur studs ya dari dalam sepatunya sendiri gitu. Nah, dari bagian sini nih kawan-kawan, di bagian sini dia udah kasih strukturnya itu tembus sampai keluar. Baru di luarnya dilapisi lagi sama TPU yang terbentuklah satu set ataupun satu rangkaian sole plate
dan statnya yang utuh, itu yang saya lihat. Untuk materialnya sendiri kawan-kawan, ini sintetis, kalau nggak salah ini Teijin kawan-kawan, dan ini merupakan Nike Mercurial Vapor pertama yang pakai laces cover. Jadi dia tetap ada lasesnya, tetap ada lidahnya juga kawan-kawan di sini, cuma dia di coverin gitu. Jadi kalau nggak salah sih mungkin biar lebih clean kali ya looknya. Dan materialnya sebenarnya lumayan enak pada waktu itu ya, cuma untuk sekarang dia sudah sangat ringkih kawan-kawan, bahkan ketika saya senggol-senggol begini aja tuh dia crack gitu. Dan ini sudah lama saya simpan setelah diwariskan ke saya. Tampilannya dari siluetnya adalah seperti ini kawan-kawan, mungkin bisa dilihat dia sangat kelihatan shoppingy ya, dan juga tidak terlihat lebar, kayaknya dia agak-agak manjang dan narrow sedikit sih menurut saya. Dengan Nike shoes-nya besar banget di sini kawan-kawan, kayaknya semuanya warnanya hitam, baik yang hijau juga Nike shoes-nya warnanya hitam kawan-kawan. Dan di sini semacam ada grafis garis-garis gitu. Ini ya kawan-kawan, simple banget sepatunya. Dan di sini ada satu lagi Nike shoes-nya di bagian instep-nya kawan-kawan. Nah, tampilannya seperti ini, hampir tidak ada yang berlebihan gitu loh, sangat sederhana dilihatnya. Nah, ini tadinya ada external canternya, walaupun dia cuma satu lapisan di sini aja gitu kawan-kawan yang ditempel di sini, tapi udah jadi satu hal yang menarik lah untuk pada tahun-tahun itu untuk dilihat gitu kawan-kawan. Untuk lasesnya sendiri dia lumayan ringan, tipis nih, nggak terlalu tebal-tebal kayak laces-lacesnya Mercurial lah untuk zaman now juga. Lidahnya seperti ini kawan-kawan, dan ini adalah bagian inner dari si sepatunya, ini liningnya, dan dia ada pots di sininya kayak untuk ngelock tumit kita supaya nggak kemana-mana. Kemudian ini adalah sock linernya gitu. Nah, coba kita buka. Kondisinya seperti ini kawan-kawan. Warnanya hitam, kayaknya yang di pair yang hijau juga warnanya hitam nih kawan-kawan. Kemudian ada satu branding Mercurial aja di sini, dan juga ada Nike shoes-nya kecil banget di sini. Dan ini dia terdiri dari 2 layer foam. Ini bukan poron sih, tapi dia memang 2 gitu. Dan dia lumayan anatomis nih kawan-kawan. Coba mungkin bisa dilihat ya, bentuknya itu nggak flat banget, tapi dia ngikuti kontur telapak kaki kita. Dan untuk dalamannya begini kawan-kawan. Ya. Ini bukan klaim ya bahwa satu brand itu tidak lebih baik daripada brand lainnya untuk rilisan di tahun yang sama, karena sekali lagi mungkin faktor cuaca ya, iklim ataupun kira-kira kelembaban di daerah ataupun di tempat kawan-kawan nyimpen si sepatunya itu bisa pengaruh gitu terhadap ketahanan dari si sepatu itu sendiri, dan gimana ngerawatnya lah gitu kira-kira. Nah, mungkin saya nggak tahu gimana juga ini si Kosin ngerawatnya bisa sampai ampiar begini. Menurut saya sih ampiar. Ketika saya lihat ini di lembarannya itu, waduh, ini sepatu dulu gua nggak kebeli. Dan udah bawa aja ya, sudah lah saya bawa. Dan satu lagi akhirnya salah satu cara gitu dilakukan oleh Kosin itu dengan nge-wrap si sepatunya ini pakai bungkus plastik gitu, jadi dibungkus aja biar nggak kemana-mana. Lalu ternyata banyak juga remahan-remahannya yang ambrol gitu. Mungkin kawan-kawan bisa browsing kali ya kondisi utuh si Nike Mercurial Vapor 4 ini di internet, ataupun mungkin kawan-kawan yang sekali lagi sih bilang kira-kira kalau di seumuran saya mungkin sudah tahu sepatu ini dari dulu ya, di 2008-2009 dulu ya. Kira-kira bentuk utuhnya itu begitu, itu cakep banget kawan-kawan. Saya ingat banget waktu Ronaldo masih di MU lah. Bahkan di boxnya sepatunya itu ada kertas ya. Ada kertas yang ada gambar Ronaldo-nya yang masih pakai jersey MU. Dan kebetulan dulu kan MU masih Nike kan. Pada tahun 2008-2009 itu kan masih Nike. Dan itu ada gambar CR7-nya di situ kawan-kawan. Etienne itu. Dan dapat jimsak aslinya, cuma nggak tahu saya jimsaknya udah kemana. Bahkan ada 2 pair di sini dan kita tidak menemukan sama sekali jimsaknya. Nah, ini kawan-kawan, sebenarnya kalau saya bilang uppernya sih lumayan loh, kalau nggak ada eksternal ini ya. Ini lapuk nih kawan-kawan, eksternalnya ini lapuk nih, ya kan, lihat aja nih, pecah nih, udah pecah. Kalau nggak ada ataupun kira-kira eksternalnya tuh beda gitu ya, yang nge-cover segini lah gitu kan, itu mungkin masih bisa nih di sedikit-sedikit di repair lah ya, walaupun bukan untuk dipakai main, tapi seenggaknya kalau untuk ditaruh di lemari itu agak cakepan lah.
Tapi menurut saya sih ini aja udah cukup, walaupun nah, lihat aja nih, ini bukan ketombe kawan-kawan. Ini remahan-remahan dari si sepatunya, dari dalamnya ini. Jadi untuk material yang masih mungkin untuk crack dan lapuk itu, dia masih lapuk terus. Ini kawan-kawan, sayang banget sih sebenarnya. Kemarin ada yang nge-DM di Instagram, cuma saya ceritain kondisinya begini, saya nggak jual gitu kan, karena memang ini juga kayaknya udah nggak bisa dipakai gitu. Mana ya orangnya ya, saya ceritain begitu, saya bilang nanti saya kirim gambar ya, saya kirim gambarnya, pergi dia. Setelah saya kirim gambarnya, do you still it? No, ya enggak lah, saya kirim fotonya tuh sama dia ya gini, awal-awal DM-nya kan. Nah, mungkin masih banyak yang minat kali ya sama sepatu-sepatu klasik, cuma ya kawan-kawan yang kira-kira sangat berminat untuk koleksi sepatu klasik itu harus benar-benar paham sama kondisi sepatu old gitu, karena memang ya manusia pun ada umurnya lah gitu kan, ada ketahanannya masing-masing. Begitu juga material gitu, apalagi ini cuman pair of shoes gitulah. Jadi ya maklum lah kalau kira-kira kalau sepatu-sepatu lama itu ketahanannya tidak sama dengan sepatu-sepatu baru, walaupun ada beberapa mungkin masih tahan gitu kan, tapi kan mungkin faktornya banyak gitu, ada penyimpanan lah, perawatan dan sebagainya, dan juga faktor materialnya mungkin. Nah itu kira-kira kawan-kawan tampilannya dari si Nike Mercurial Vapor 4 ini. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah pernah pakai kali ya, bisa sedikit cerita enak atau enggak enaknya di mana, suka atau enggak sukanya di mana, atau kalau kira-kira bisa di-compare sama Vapor 3 kali, Vapor 2, karena saya pernah pakai Vapor 2 ya, seingat saya pernah pakai, punya kawan tuh minjem di Bojong Sari itu aja udah enak banget kawan-kawan. Terus keluar ini kan, namun apa daya, tidak terbeli. Bisa kalian ceritain di kolom komentar di bawah tentang suka atau nggak sukanya di mana, enak atau nggak enaknya di mana, ataupun mungkin punya kenangan apa nih dengan si pair of Nike Mercurial Vapor 4 ini, boleh ceritain di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada kritik saran tentang video ini dan sebagainya, bisa tolong tuangkan di kolom komentar di bawah. Dan mungkin itu aja kawan-kawan, kita akan lanjut ngopi lagi nih dan sebat. Makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di video review berikutnya, amin. Jangan lupa bahagia kawan-kawan, jangan lupa jaga kesehatan, tetap sehat ya, dan jangan lupa ngopi. Hihihi.